Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rizal Rivaldi, Akbar Ragil, Ageng Parikesit, Norman, dan Iqbal Maftuha. Saya di sini akan melaporkan progres saya, yaitu di bagian desain. Saya share screen terlebih dahulu. Nah ini, Gang dulu digedein Gang, biar kelihatan Gang. Nah ini di bagian desain yang sebelumnya ini agak kurang masuk ya untuk anak-anak usia SD dan SMP. Nih, sebelumnya. Dan ini setelah dilakukan revisi ya, jadi lebih berwarna. Dan ini tombol pause, stop, play, previous, next, close. Ini tombol rumus yang baru. Dan ini about page-nya. Dan ini our team. Dan ini landing page-nya. Nama aplikasinya itu Akbar ya, aplikasi bangun ruang. Let's play and learn. Nah ini tombol exit, miss out, about, dan play yang baru. Lanjut, di sini kita juga udah bikin logonya ini. Ntar kalau nggak ada perubahan logonya kayak gini. Jadi ini ceritanya sebuah kubus yang punya mata, rambut, dan pakai mahkota gitu. Jadi ini ceritanya kubus. Icon logo icon gitu sih. Mungkin itu aja sih progres dari segi desain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. eh, izin masuk, kemudian progres dari Unity-nya izin share screen. Nah, ini untuk progres minggu ini itu mengganti desain dari yang sebelumnya. Di sini sudah diimplementasikan hampir di semua skins, mulai dari main menu, board, meet, rumus, dan sebagainya. Dan juga eh, terkait permasalahan yang sebelumnya dialami kelompok kami, yaitu terkait build. Di sini sudah bisa yang salahnya itu bukan dari versi Unity-nya tetapi dari script ada yang sedikit bermasalah. Mungkin dari Unity seperti itu tinggal di build kemudian di running dan projectnya selesai. Next ke ini ke bagian jurnal. Baik, izin masuk. Untuk bagian jurnal, untuk bagian abstrak akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini di aplikasi ini yaitu OER adalah sebagai teknologi transformatif yang mengintegrasikan objek virtual ke dunia nyata, namun memungkinkan visualisasi interaktif dan keterlibatan pengguna yang dinamis. Lalu penelitian ini menyajikan pengembangan dan implementasi aplikasi bangunan spasial berbasis AR yang disesuaikan untuk meningkatkan pendidikan geometri di tingkat sekolah dasar. Lalu di sini menggunakan Unity dan Vuforia. Aplikasi ini menggabungkan fitur-fitur canggih termasuk pemodelan spasial 3D dan interaksi berbasis kamera. Dan juga untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang tentunya intuitif. Lalu di sini evaluasi yang dilakukan terhadap siswa sekolah dasar menunjukkan peningkatan signifikan sebesar yaitu 30% pada pemahaman konsep dari segi geometrinya. Temuan ini menyoroti potensi AR sebagai alat pendidikan yang tentunya akan inovatif dan juga mendorong pembelajaran interaktif dan juga menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoritis
dan praktis di lingkungan akademiknya itu sendiri. Lalu, penelitian ini menggarisbawahi kemampuan beradaptasi dan skalabilitas AR di berbagai lingkungan pendidikan sehingga mendorongnya eksplorasi lebih lanjut penerapan di berbagai disiplin ilmu. Oke, lanjut untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Nurwan. Baik, di sini pendahuluan ya. Jadi untuk teknologi AR ini memungkinkan pengguna untuk melihat objek virtual di dunia nyata secara langsung. Dan juga penelitian ini bertujuan untuk menekankan peran teknologi AR sebagai penggerak dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, adaptif, dan partisipatif. Oke, next. Oke, selanjutnya sini ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap teman-teman kami. Adapun tekniknya itu dikumpulkan secara kuesioner hasil simulasi model yang akan dibuat sebelumnya. Lalu di sini ada langkah-langkah metodenya, research and development. Next. Eh, Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Di sini ada pembagian hasil penelitian dan pembahasan yang dimana di dalam hasil ini terdapat berupa analisis seperti kelayakan sistem, pemilihan warna, dan juga background, serta analisis pemilihan tombol, analisis gambar, serta suara. Nah, di bagian yang pertama itu ada desain. Desain ini merupakan langkah dari rancangan yang digunakan dengan menggunakan diagram UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Nah, untuk gambar use case diagram aplikasinya seperti ini, yang dimana ada aktor, lalu aktor membuka mulai, kemudian membuka info, melihat tim developer, kemudian mengakses akses untuk keluar dari aplikasi tersebut. Nah, ketika aktor menekan tombol mulai, maka akan menampilkan objek 3D. Setelah menampilkan objek 3D, akan menampilkan jaring-jaring bangun ruang dan menampilkan video tutorial dari eh, objek tersebut. Nah, di bagian yang kedua ini ada activity diagram, yang dimana activity diagram ini merupakan gambaran dari aliran aktivitas atau proses kerja dalam sebuah sistem yang akan dioperasikan. Nah, di sini ada gambar activity diagramnya eh, seperti user sama sistem, yang dimana user masuk aplikasi lalu diproses oleh sistem untuk menampilkan menu, kemudian menampilkan objek 3D, setelah itu menampilkan video. Lanjut bagian perancangan flowchart view. Nah, flowchart view ini merupakan alur tombol yang menghubungkan berbagai scan dalam aplikasi. Ini merupakan tahapan awal sebelum kita membuat aplikasi. Untuk gambar flowchartnya seperti ini ya. Sini ada tombol mulai, play, about, meet, sama exit. Nah, selanjutnya yaitu tampilan aplikasi. Nah, di dalam tampilan aplikasi ini terdapat halaman menu utama. Ya, contoh gambar halaman utamanya seperti tampilan seperti ini. Kemudian untuk eh, tampilan penjelasan sama isi rumus kubusnya terdapat gambar di bawah yang menampilkan penjelasan dan rumus yang berkaitan dengan objek bangun ruang kubus setelah marker kubus dipindai.
Nah, ini gambar dari penjelasan dan isi rumus kubus. Oke, untuk bagian halaman about-nya seperti ini, sama halaman meet-nya seperti ini. Nah, untuk halaman meet ini fungsinya sebagai tempat untuk melihat tim developer dari pembuatan aplikasi yang kita buat. Di sini juga kita udah membuat kesimpulan, yang dimana dalam kesimpulan ini terdapat satu kesimpulan, yaitu aplikasi ini menerapkan teknologi marker based tracking, yang dimana ketika pengguna dapat menggerakkan perangkat untuk melihat objek virtual dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk saran dari aplikasi ini, yaitu untuk media pembelajaran bangun ruang, sebaiknya bisa dikembangkan untuk mendukung sistem operasi seperti US atau juga Windows, sehingga dapat memperluas jangkauan pengguna aplikasi pada berbagai platform. Nah, untuk aplikasi ini juga bukan ditunjukkan hanya untuk siswa SD saja, tetapi bisa juga untuk digunakan oleh semua kalangan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Dan yang terakhir yaitu terdapat daftar pustaka. Di sini saya memasukkan 10 daftar pustaka untuk membuat jurnal ini. Mungkin itu saja untuk bagian jurnal. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian saja laporan progres aplikasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.